dari Guntur Ginting dari Rantau Prapat. Jadi, saya ingin izin bertanya mengenai 1 Korintus 14 ayat 5. Di sana Paulus bilang suka dengan bahasa roh jemaat Korintus. Padahal kalau lihat konteks, seperti bahasa roh jemaat Korintus itu bahasa roh palsu seperti yang banyak dipraktekkan belakangan ini. Dan saya pernah mendengar Pak Esra ajarkan demikian. Kalau memang bahasa roh mereka asli, mengapa bisa Roh Kudus membiarkan kekacauan tanpa kasih semacam itu dan tetap memberikan karunia roh? Namun kalau bahasa rohnya asli, mengapa Paulus tidak terang-terangan mengatakan bahwa bahasa rohnya palsu, tapi malah mengatakan aku suka? Ya, bahasa roh yang berkembang di jemaat Korintus itu adalah bahasa roh palsu. Saudara nanti lihat di YouTube itu pembahasan saya soal bahasa roh itu berapa seri saya bahas ya. Nah, bahasa roh yang berkembang di Korintus itu adalah bahasa roh dengan ricuhan-ricuhan yang bahkan tanpa penerjemahan sama sekali dan mengakibatkan kekacauan. Maka 1 Korintus 14 ditulis sebenarnya memang untuk mengkritik penggunaan bahasa roh yang tidak benar itu di dalam jemaat Korintus. Kita mungkin saja tidak melihat bahwa Paulus cukup tegas, ini bahasa roh palsu, tidak. Tapi kita bisa lihat bahwa kalau kita memahami bahasa Paulus, itu bahasa sindirannya itu banyak di dalam teks itu. Hanya agak kabur ketika itu dalam terjemahan Indonesia. Sehingga banyak kita berpikir bahwa ini adalah ajaran tentang bahasa roh. Tapi padahal itu bukan ajaran. Itu adalah kritik yang dipoles dengan bahasa-bahasa sindiran. Ya. Nah, tapi kalau memang ini bahasa roh palsu, mengapa Paulus mengatakan dia suka dengan bahasa roh jemaat Korintus? Pertanyaannya adalah, apakah benar Paulus mengatakan bahwa dia suka dengan bahasa roh Korintus? Saudara berikan ayat 1 Korintus 14 ayat 5. Coba lihat ayat ini, 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Saudara perhatikan, apakah Paulus suka orang Korintus berbahasa roh? Itu mengacu kepada bahasa roh yang asli atau bahasa roh Korintus. Perhatikan ini, tetap lihat ayat ini. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Apakah Paulus mengatakan dia suka dengan bahasa roh orang Korintus? Atau dia suka orang Korintus berbahasa roh? Saya ulang. Apakah Paulus dalam ayat ini mengatakan bahwa dia suka dengan bahasa roh orang Korintus? Atau dia suka orang Korintus berbahasa roh? Aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Berarti dia suka orang Korintus berbahasa roh. Tapi dia tidak mengatakan bahwa dia suka dengan bahasa roh orang Korintus. Jadi ini kan problem. Mereka orang Korintus terlalu mengandalkan karunia bahasa roh. Seolah-olah itu bahasa roh paling hebat. Karunia paling nomor wahid. Tidak. Sebenarnya ada karunia yang lebih utama dari bahasa roh, yaitu bernubuat. Dan bernubuat ini bukan ramalan saja, tapi nubuat itu punya 2 arti. Nubuat itu arti utamanya adalah memberitakan firman. Arti minornya itu adalah semacam ramalan masa depan. Nah, kelihatannya Paulus mengacu pada arti utama. Jadi, lebih baik saya memberitakan firman dan orang mengerti daripada bahasa roh, apalagi versi kamu yang tidak ada terjemahan, orang tidak bisa mengerti. Makanya dia bilang kalau tidak ada yang terjemahkan tidak usah ngomong. Ya. Nah, jadi Paulus bilang kalau hanya ngomong bahasa roh, aku suka kamu bahasa roh. Tapi aku jauh lebih suka kamu itu bernubuat. Ya. Tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi Paulus di sini sedang membandingkan antara bahasa roh dengan bernubuat. Bernubuat lebih penting dari bahasa roh. Tapi supaya tidak melecehkan bahasa roh, maka aku juga suka kalau kamu bahasa roh. Tapi bukan aku suka kamu berbahasa roh ala kamu, orang Korintus itu. Itu maksudnya ya. Jadi Paulus tidak mengatakan dia lagi suka bahasa roh palsu ala Korintus itu. Ya.
Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.